Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Miss berharap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar meskipun kita harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk kita. Silakan anak-anak ambil buku paketnya, buku matematika, senang belajar matematika. Dan anak-anak silakan buka halaman 13. Kita akan membahas materi tentang menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contohnya ada di buku paketnya. Contoh soal yang pertama. Ibu membeli 1/1/2 kg telur dan 2/1/4 kg tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, soal cerita seperti ini, kita harus mengubah menjadi model matematika atau bentuk matematika. Jadi penyelesaiannya soal ini kita ubah menjadi ke dalam kalimat matematika. Kalimat matematikanya adalah 1/1/2 ditambah 2/1/4. Mengapa di sini ditambah? Karena ibu tadi membeli 1/1/2 kg telur dan juga membeli 2/1/4 kg tepung. Jadi itu artinya kita tambah supaya kita tahu berapa kilogram seluruh belanjaan ibu. Karena itu yang ditanyakan. Nah, kita tulis 1/1/2 ditambah 2/1/4. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan kalau ada pecahan campuran seperti ini. 1/1/2 ditambah 2/1/4. Ini bilangan aslinya bisa langsung kita jumlahkan, yaitu 1 dan 2. 1 ditambah 2, kemudian pecahannya kita jumlahkan juga. Tapi kalau penyebutnya belum sama seperti ini, itu belum bisa dijumlahkan, sehingga kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kita samakan penyebutnya menggunakan penyebut 4. Jadi supaya 2 ini jadi 4, maka kita kali dengan 2. Dan pembilangnya juga harus kita kali dengan 2. Nah, 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Jadi, kita tulis 3 ditambah 2/4 ditambah 1/4. Kalau penyebutnya seperti ini sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Jadi 3 ditambah 2 tambah 1, 3/4. 3 tambah 3/4, hasilnya adalah 3/4. Ini adalah cara yang pertama. Kita juga bisa dengan cara yang kedua, masih soal yang sama, kita gunakan cara yang kedua. Kita tulis 1/1/2 ditambah 2/1/4 sama dengan 3/2 ditambah 9/4. Nah, untuk mendapatkan ini 3/2 tambah 9/4, kita ambil dari sini ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini kita kalikan ya. 1 kali 2, 2, 2 ditambah 1, 3/2. Kemudian 2, 1/4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 1, 9/4. Ini kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Karena kalau penjumlahan, penyebutnya harus sama terlebih dahulu, baru bisa dijumlahkan. Nah, di sini penyebutnya 2 dan 4. Kita gunakan penyebut 4
supaya 2 ini menjadi 4, maka kita kali dengan 2. Pembilangnya harus kita kali juga dengan 2. Kita kali 2. Nah, 3 kali 2, 6 per 4. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis 6 per 4 ditambah 9 per 4. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. 6 tambah 9 sama dengan 15 per 4. Ini masih bisa kita sederhanakan. 15 kita bagi dengan 4 dan hasilnya adalah 33 per 4. Nah, jadi hasilnya sama ya, cara pertama dan cara kedua. Contoh soal kedua masih ada pada buku paketnya halaman 13. Persediaan gula ibu 21 per 4 kg. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1 per 5 kg. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah titik-titik kilogram. Nah, soal ini kita ubah dulu atau kita buat kalimat matematikanya. Jadi, kalimat matematikanya adalah 21 per 4 dikurang 1 per 5. Mengapa dikurang? Karena persediaan gula ibu tadi ada 21 per 4, tetapi ia gunakan untuk membuat kue yaitu 1 per 5 kg. Berarti 21 per 4 ini dikurangi. Jadi kita tulis 21 per 4 dikurang 1 per 5. Nah, kalau pengurangan pecahan, bilangan aslinya juga bisa langsung kita kurangkan ya. Dan pecahannya bisa juga langsung dikurangkan kalau penyebutnya sudah sama. Tetapi karena penyebutnya ini belum sama, kita harus samakan penyebutnya dulu. Jadi 2 kurang 1, 2 kurang 1, 1. Nah, ini bisa langsung kita kali silang. Jadi 1 ditambah 5 kali 1, 5. Kemudian 4 kali 1, 4. Kemudian penyebutnya 4 kali 5, 20. Jadi 1 ditambah 1 per 20. Nah, ini adalah cara pertama. 21 per 4 dikurang 1 per 5. Nah, ini 21 per 4 kita ubah ke bentuk pecahan biasa. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1, 9 per 4. Kemudian dikurang 1 per 5. 1 kali 5, 5. 5 tambah 1, 6 per 5. Nah, ini karena penyebutnya juga belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu dengan cara dikali silang. Ini bisa langsung dikali silang dan kita gunakan penyebut 24 kali 5 penyebut 20. Jadi 9 kali 5 45 per 20 dikurang 4 kali 6 24 per 20. 45 kurang 24 hasilnya 21 per 20. Ini bisa kita sederhanakan. Hasilnya adalah 1 per 20. Jadi jawabannya sama ya, cara pertama dan cara yang kedua. Nah, sekarang kita melanjutkan di halaman 14 pada asik mencoba. Kita akan sama-sama mengerjakan soal nomor 3, 4, dan 5. Nomor 1, 2, dan 6 nanti akan menjadi tugas anak-anak ya. Kita lihat soal nomor 3. Luas pekarangan Pak Made 200 meter persegi. Ditanami kacang seluas 84 1 per 2 meter persegi. Ditanami sayur 68 1 per 4 meter persegi. Dan sisanya ditanami bunga. Ditanyakan berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga. Penyelesaiannya,
Jadi luas tanah Pak Made ada 200 meter persegi. Kemudian ditanami kacang 84 1/2 meter persegi. Ditanami sayur 68 1 meter persegi. Yang ditanyakan berapa meter persegi luas tanah yang ditanami bunga. Nah, kita buat dalam bentuk matematika. Luas tanah Pak Made ada 200 meter persegi. Tetapi luas tanah ini sudah dipakai, berarti dikurang ya. Dipakai untuk menanam kacang, untuk ditanami kacang sebanyak 84 1/2 meter. Dan ditambah lagi untuk ditanami sayur 68 1/4 meter persegi. Nah, sekarang 200 ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Kita tulis 199, satunya kita ubah menjadi 2/2. Kurang 84 1/2 ditambah 68 1/4. Nah, bilangan aslinya kita kumpulkan. 199 dikurang 84 ditambah 68, dan pecahannya juga kita kumpulkan untuk dikurangkan. Tapi kalau penyebutnya belum sama, kita harus samakan terlebih dahulu ya. Di sini penyebut 2, 2 dan 4, kita gunakan penyebut 4 supaya 2 ini menjadi penyebut 4, maka kita kali dengan 2, atau bisa langsung 4 dibagi 2, hasilnya adalah 2. 2 kali 2, 4. Jadi kita tulis 4, kemudian dikurang 4 dibagi 2, hasilnya 2. 2 kali 1, 2. Kemudian ditambah 4 bagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Nah, sekarang 199 dikurang 84 ditambah 68, ini hasilnya 152. Jadi 199 dikurang 152, hasilnya 47. Kemudian ditambah 4 dikurang 2 tambah 1, 2 tambah 1 3, 4 kurang 3, hasilnya adalah 1/4. Maka 47 ditambah 1/4, hasilnya 47, 1/4 meter persegi. Jadi luas tanah yang ditanami bunga adalah 47 1/4 meter persegi. Selanjutnya soal nomor 4. Ani adalah seorang penjahit. Untuk membuat celana panjang diperlukan 1/8 meter kain. Sedangkan untuk membuat kemeja lengan pendek diperlukan kain sebanyak 1/2 meter. Berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek? Nah, soal ini kita ubah dulu ke bentuk kita ubah dalam kalimat matematika. Jadi di sini kita tulis diketahui untuk 1/8 meter kain itu bisa 1 celana panjang. Nah, 1/2 meter itu bisa untuk 1 kemeja lengan pendek. Nah, yang ditanyakan berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek. Nah, di sini sudah diketahui untuk membuat 1 celana panjang dibutuhkan kain 1/8 meter. Jadi, kita tinggal tulis karena ditanyakan berapa meter kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang, maka kita tinggal tulis 1/8 ditambah 1/8. Nah, bilangan aslinya langsung kita jumlahkan. 1 tambah 1, 2. Kemudian
pembilangnya langsung kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. 1 tambah 1, 2 per 8. Jadi, untuk membuat 2 celana panjang diperlukan kain 2 per 8 meter. Nah, kemudian 1 kemeja lengan pendek dibutuhkan kain 1 per 2 meter. Tapi Ani akan membuat 2 kemeja lengan pendek. Nah, jadi ditulis 1 per 2 ditambah 1 per 2. Maka ini 1, yang aslinya kita jumlah, dan pembilangnya juga kita jumlah karena penyebutnya sudah sama. Jadi 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Jadi 2 tambah 1, 3. Nah, sekarang kita jumlahkan semua ya. 2 per 8 ditambah 3. 2 ditambah 3, 5. Kemudian pecahannya kita tulis 2 per 8. Jadi, kain yang diperlukan untuk membuat 2 celana panjang dan 2 kemeja lengan pendek yaitu 2 per 8 meter kain. Nah, soal nomor 5. Pak Harjo berkeinginan mengganti talang rumah. Untuk bagian depan, talang yang diperlukan 1 per 4 meter, sedangkan untuk dapur 3 per 8 meter. Pak Harjo mempunyai persediaan talang 1 per 2 meter. Berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya? Ya, jadi kita tulis diketahui terlebih dahulu ya. Talang yang diperlukan untuk depan rumah ada 1 per 4 meter. Nah, kebutuhan talang untuk dapur 3 per 8 meter. Nah, talang yang sudah dipunyai Pak Harjo sudah ada 1 per 2 meter. Nah, yang ditanyakan berapa meter talang yang harus dibeli Pak Harjo agar dapat mengganti seluruh talang rumahnya. Jadi kita tulis 1 per 4 karena kita akan mencari talang yang masih harus dibeli ya. Jadi kita tulis 1 per 4 ditambah 3 per 8, kemudian dikurang 1 per 2. Kalau pecahannya sudah seperti ini, kita kumpulkan bilangan aslinya dan juga kita kumpulkan pecahannya lalu kita samakan penyebutnya. 5 tambah 3, 8, 8 kurang 4, 4. Kemudian 4, 8, 2, kita gunakan penyebut 8. 8 bagi 4, 2, 2 kali 1, 2, 8 bagi 8, 1, 1 kali 3, kita tambah 3, kemudian dikurang 8 bagi 2, 4, 4 kali 1, 4. Nah, sekarang 5 tambah 3, 8 kurang 4, 4. 2 tambah 3, 5, 5 kurang 4, 1 per 8. Talang yang harus dibeli Pak Harjo masih ada 1 per 8 meter. Nah, soal yang ya, jadi tugasnya anak-anak halaman 14 asik mencoba nomor 1, 2, dan nomor 6. Silakan anak-anak kerjakan di rumah ya. Sekarang kita akan lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. Lihat yang pertama, perkalian pecahan biasa. Contohnya 2 per 5 dikali 3 per 4. Nah, kalau perkalian seperti ini, katakan tadi pembilang dikali pembilang
penyebut dikali dengan penyebut. Jadi kita langsung kalikan saja. Ya, seperti dengan penjumlahan dan pengurangan, harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Tetapi kalau perkalian seperti ini, kita langsung kali saja pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut. Jadi 2 kali 3, 6, 5 kali 4, 20. Dan ini masih bisa kita sederhanakan. 6 dan 20. 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Nah, contoh yang kedua. 2 per 3 dikali 3 per 5. Seperti contoh yang pertama. Kita bisa langsung kali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 kali 3, 6. 3 kali 5, 15. Ini juga masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 2 per 5. Sampai di sini paham ya? Kita lihat untuk perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Contohnya, 6 dikali 3 per 4. Nah, kalau perkalian seperti ini, kita langsung kalikan dengan pembilangnya saja. 6 dikali 3, kemudian penyebutnya tetap. 6 kali 3, 18 per 4. Kita sederhanakan 18 bagi 4, hasilnya 4, 2 per 4. 2 per 4 masih bisa disederhanakan, kita bagi dengan 2 per 2. Jadi hasilnya 4, 1 per 2. Nomor 2, atau contoh kedua, 2 per 3 dikali 9. Ya, sama dengan cara nomor 1, kita langsung kali bilangan asli dengan pembilangnya. 2 kali 9, 18, kemudian penyebutnya yaitu 3. 18 bagi 3, hasilnya adalah 6. Jadi anak-anak, materi kita sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat untuk belajar, dan sampai jumpa di video berikutnya.